Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Temat Belajar, channel untuk belajar IT. Pada seri ini kita akan mempelajari tentang pemrograman web. Nah, mengapa harus belajar pemrograman web? Pada era teknologi sekwel seperti sekarang ini, kedudukan website akan semakin merajai di bidang teknologi informasi untuk beberapa tahun ke depan. Alasannya, karena dengan adanya internet sebagai jaringannya, Anda dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang pastinya Anda butuhkan. Tidak berhenti di situ saja, website juga bisa berupa aplikasi. Dari segi biaya akan lebih terjangkau, Anda hanya butuh membeli sebuah hosting dan domain. Lalu aplikasi bisa dibuka di mana saja. Anda tidak perlu mempersiapkan sebuah server sendiri. Ya. Dari segi keperluan bisnis, sudah bukan rahasia lagi, sudah banyak website e-commerce yang bermunculan. Alasannya karena dengan menggunakan internet, maka pemasaran dan publikasi pasar semakin luas, dapat mencakup antar kota, provinsi, bahkan antar negara. Jadi web programming ini sangat menjanjikan untuk beberapa tahun ke depan. Nah, dari penjelasan yang tadi saya jelaskan, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa menguasai web programming ini sangat bermanfaat bagi Anda dalam jangka waktu yang sangat panjang. Memang banyak anggapan kalau belajar web programming itu susah. Kalau Anda berpikir seperti itu, maka Anda tidak akan pernah bisa menguasai web programming ini. Jadi, Anda harus bisa memotivasi diri Anda sendiri, jangan hanya melihat dari sudut pandang mengenai pembelajarannya. Coba lihat dari sudut pandang lain, seperti prospek kerja yang akan bertahan dalam waktu yang jangka sangat panjang. Ya, untuk bisa menjadi web programming yang profesional, Anda harus belajar bahasa pemrograman maupun menguasai dan mengaplikasikannya dengan baik. Belajar bahasa pemrograman akan menguntungkan juga bagi Anda karena belajar bahasa pemrograman merupakan pembiasaan dalam menuliskan baris-baris kode yang benar, pembiasaan dalam menggunakan penalaran yang tepat, dan pembiasaan dalam menggunakan perumusan. Beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan daripada belajar pemrograman web ini. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan berpikir secara logis. Karena dalam dunia web programming kita akan dituntut untuk menerapkan bahasa pemrograman dan itu membutuhkan logika agar sesuatu program bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan cara berpikir dengan sistematis. Ya, selain dapat mempertimbangkan dengan tepat bagaimana Anda akan menyelesaikan sebuah permasalahan, ini adalah salah satu manfaat daripada bahasa pemrograman ini, ya, atau belajar pemrograman ini. Berarti nanti kita bisa mengembangkan cara berpikir secara sistematis, tahapan-tahapannya. Kalau ingin seperti ini harus seperti apa, harus ingin seperti ini harus seperti apa, ya. Kemudian yang ketiga adalah melatih ketelitian. Karena kalau dalam dunia pemrograman salah sedikit saja, salah satu angka saja itu bisa berakibat fatal dan program tidak akan bisa berjalan, ya. Makanya dalam membangun sebuah program, ya, si programmer ini seringkali ya mengalami sebuah permasalahan. Salah satunya adalah program yang dibangun error saat diverifikasi atau ketika dieksekusi. Ya, permasalahan ini memerlukan ketelitian untuk mengatasinya. Nah, dengan terbiasanya mencari masalah dalam menulis kode, Anda akan terbiasa lebih teliti dalam menulis kode dan dalam membuat sebuah program. Nah, kemudian manfaat selanjutnya adalah dunia programmer akan mengajarkan kita tentang kehidupan nyata. Ya, ini kenapa seperti ini? Nah, mempelajari bahasa pemrograman bisa dikatakan gampang-gampang susah. Ya, dalam merancang program komputer, Anda akan lebih banyak menemukan kesalahan-kesalahan pada kode-kode pemrograman. Nah, hal yang harus Anda lakukan adalah menganalisis kesalahan tersebut dan mencari solusi terbaik. Nah, dalam mempelajari bahasa pemrograman apapun, Anda harus sering melakukan testing, trial and error. Itu hal biasa dalam kehidupan programmer. Ya, membuat Anda lebih kreatif. Ya, di sini, ya, dunia programmer sangat erat hubungannya dengan software. Seorang programmer dituntut untuk berpikir kreatif dan out of the box. Ya,
Ya, mengapa demikian? Hal ini dikarenakan industri software mencari orang-orang yang punya pola pikir yang berbeda pada umumnya. Kemampuan ini berfungsi untuk mengembangkan software yang sedang dirancang lebih kaya akan fitur-fitur yang berbeda dengan software-software yang sejenis. Makanya di sini kita dituntut untuk berpikir secara kreatif. Pemrograman membuat segalanya bisa menjadi lebih mudah. Ya, bayangkan ya, kita ketika zaman tidak ada komputer sama sekali ketika dulu. Tidak ada gadget, tidak ada teknologi apapun. Saat kita mengerjakan sesuatu pasti akan terlambat. Ya, akan lambat sebut saja perhitungan, misalkan contoh laba rugi. Nah, tanpa bantuan teknologi, menghitung keuntungan perusahaan akan membutuhkan waktu yang lama. Namun berbeda dengan zaman sekarang, software dirancang untuk mempermudah perhitungan tersebut, biasanya membutuhkan waktu dalam 1 bulan. Berkat adanya pemrograman ini, hanya dalam hitungan menit laporan selesai. Ya, itulah yang menjadi salah satu daripada keuntungan daripada kita belajar tentang pemrograman ini. Oke, selanjutnya adalah di sini adalah peluang kerja. Ya, peluang kerja. Ya, seperti yang sudah disinggung di awal pembahasan ini, peluang kerja bagi yang memiliki skill pemrograman ini masih terbuka sangat lebar sekali. Dan tahukah Anda nih bahwa programmer termasuk pekerjaan dengan gaji yang tinggi di dunia kerja? Bagi Anda yang ingin mendapatkan penghasilan 2 digit, ya misalkan 10 juta ke atas, nah ini cocok buat Anda untuk belajar tentang bagaimana membangun sebuah aplikasi, sebuah software, ya salah satunya adalah membangun sebuah website. Kemudian selanjutnya adalah di sini bahwa dalam dunia pemrograman mengajarkan Anda bagaimana menjadi gigih, menjadi sabar ya terhadap kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan nanti ketika kita membuat sebuah program ya. Nah, kenapa kita harus untuk belajar yang dinamakan dengan pemrograman web? Makanya atau dalam video ini kita akan membahas, mengupas tuntas dari hal yang mendasar sampai kepada kita praktekkan di dalam membuat sebuah aplikasi yang sederhana, dan tentunya kita akan bisa kita kembangkan untuk membuat aplikasi-aplikasi yang lebih kompleks lagi gitu ya di dalam membuat sebuah program. Di sini website adalah sebuah halaman yang menampilkan informasi melalui teks atau gambar. Ya, website dapat diakses melalui internet menggunakan browser. Website ini unik karena tiap-tiap halaman dapat saling terhubung dengan menggunakan hyperlink text. Umumnya sebuah website memuat informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Semua informasi yang tersedia pada halaman website disimpan di dalam sebuah server. Website sudah berkembang sangat pesat. Sekarang website digunakan tidak hanya untuk media berbagai informasi atau berita. Layaknya sebuah aplikasi pada komputer dan handphone kita, website dapat digunakan untuk komunikasi secara real time. Mendengarkan sebuah lagu, bahkan foto editing sekarang juga dapat dilakukan di dalam sebuah website. Website sendiri merupakan teknologi yang sudah ada ya sejak 30 tahun silam ya. Yang pertama nih yaitu adalah Tim Berners-Lee ya, seorang ilmuwan Inggris menemukan yang dinamakan dengan WWW atau World Wide Web di tahun 1989. Nah, ketika ia bekerja di CERN ya. Jadi di sini ya di CERN ini awalnya dikembangkan untuk memenuhi permintaan dalam berbagai informasi secara otomatis antara ilmuwan di universitas dan lembaga di seluruh dunia. Itu pada awalnya. Nah, web pertama CERN ini didedikasikan sebagai web pertama di dunia. Nah, selanjutnya di dalam website ini tentunya terdiri dari beberapa komponen-komponen yang ada. Ya, di sini adalah salah satunya adalah web server. Nah, inilah yang disebut dengan web server. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, informasi pada sebuah website ya ini disimpan dalam sebuah server. Ya, lantas apa itu server? Gitu. Bagi yang belum memahami dan mengetahui apa itu server, banyak yang mengira bahwa server adalah sebuah komputer dengan performa tinggi dengan berukuran besar gitu ya. Tapi hal tersebut tidak salah karena biasanya komputer yang dijadikan server memang harus memiliki performa yang tinggi. Selain untuk menyimpan data,
ya, server juga harus melakukan pekerjaan yang cukup berat, yaitu menanggapi, menyediakan dan mengelola data yang diminta oleh klien. Tidak hanya satu klien, namun bisa ratusan bahkan ribuan klien dalam satu kali layanan kepada si klien tersebut, ya. Nah, tetapi di sini ya pengertian server sebenarnya lebih merujuk pada sebuah software yang dapat menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lain. Ya, jadi penekanan sebuah server bukan pada sebuah komputernya, melainkan pada rule-nya atau fungsinya daripada sebuah komputer tersebut. Nah, salah satunya di sini ya, ini melalui jaringan internet. Ya, si server ini mengakses kepada sebuah web server. Nah, misalkan web server ini nanti melayani daripada permintaan-permintaan dari si klien ini untuk nanti kalau misalkan berhubungan data, berarti ini nanti dengan database, ya, berhubungannya permintaan, ya, atau dari mulai membuat, ya, menyimpan, membaca, menghapus dan lain sebagainya, itu tergantung daripada permintaan klien tersebut. Nah, kemudian selain daripada web server ini, apalagi yang berhubungan dengan yang website ini? Yang kedua adalah HTTP server. Nah, HTTP server merupakan sebuah software yang dapat menerima transaksi dari Hypertext Transfer Protocol, ya, dalam satu website atau bisa juga dengan HTTP server. Nah, banyak software yang dapat melakukan tugas tersebut. Salah satunya adalah Apache. Ya, Apache ya adalah salah satu yang cukup friendly, gratis dan tersedia untuk seluruh komputer berbasis Unix. Nah, seperti ini cara kerja daripada HTTP server ini. Ya, misalkan sini ya dari klien meminta request kepada sebuah web server, kemudian si request ini nanti direspon oleh si server, kemudian dikirimlah, misalkan dia menampilkan, misalkan kalau di sini kita akses google.com, ya, maka dia akan meminta kepada si web server untuk meminta tampilkan google.com, maka direspon, maka dikirimlah si google.com itu kepada web browser. Nah, itulah sedikit ya gambaran bagaimana cara kerja daripada HTTP server ini. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini ada yang disebut dengan DNS server. Nah, apa itu DNS server? Ya, DNS server ini kepanjangan daripada Domain Name Server. Ya, setiap perangkat, ya, baik di komputer, smartphone, modem maupun router yang terkoneksi internet, maka dia akan memiliki IP address. Ya, contohnya komputer yang menjadi host dari sebuah misalkan google.com. Ya, ini memiliki alamat IP sekian, ya, bisa kita cek ya dengan misalkan melakukan ping. Ya, contohnya ya, saya contohkan di sini. Misalkan kita akan ping www.google.com. Nih ya, ini adalah merupakan alamat IP-nya yang dimiliki oleh google.com ya. Nih ya, akan merepli daripada alamat daripada website ya. Jadi sebenarnya yang dinamakan dengan server itu adalah merupakan sebuah alamat, cuman nah dengan yang dinamakan DNS ini maka dia akan terkoneksi secara ini. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi si klien itu misalkan merequest kepada web server ini, misalkan www.domain.com. Nah, maka si klien ini akan pergi ke DNS server, apakah misalkan ada terdaftar nggak si domain.com ini ya. Karena pada hakikatnya di dalam sebuah alamat website itu sebenarnya bukan misalkan google.com itu bukan google.com yang dilakukan request oleh komputer ya, tetapi dia melakukan melakukan request kepada IP address tersebut ya. Contohnya seperti yang sudah saya gambarkan ini ya. Ketika kita mengeping mau mengakses ke sini, misalkan ini alamat domainnya, maka dia akan merespon itu adalah dengan ini. Nah, sebenarnya alamat yang kita akses itu adalah seperti ini ya, dalam bentuk IP address. Tentunya ini akan kalaulah misalkan dalam bentuk seperti ini, orang-orang tidak akan mudah untuk menghafal. Seperti google.com kan itu kan lebih mudah
ya misalkan alamat-alamat website yang lain ya, contohnya seperti itu ya. Maka dibuatlah ya untuk mempermudah untuk mengakses daripada sebuah website, maka dibuatlah yang dinamakan dengan domain name server. Nah, inilah fungsinya daripada domain name server ini adalah sebagai penerjemah ya, supaya kita lebih mudah di dalam melaksanakan atau mengakses sebuah website, maka dibuatlah yang dinamakan dengan DNS server. Nah, cara kerjanya seperti ini. Nah, dalam DNS server ini ada ya contohnya ya seperti ini ya. Nah, halo, ya saya ingin mengakses www.domain.com. Apakah kamu tahu alamat untuk domain tersebut? Ya, maka di sini sebentar saya cek dulu. Ya, kata si DNS server itu. Ya, maka dia cari ya apakah si alamat itu terdata enggak. Nah, kalau tahu, oh iya saya tahu. Ya, maka hello client, situs www.domain.com memiliki alamat IP ya 192.170.170. Oke, maka dari itu terima kasih. Sekarang saya akan mengirim paket menuju alamat tersebut. Maka dikirimkanlah kepada web server ini. Ya, jadi ketika kita mengakses sebuah website, itu sebenarnya yang kita akses itu adalah merupakan sebuah alamat IP yang terdapat di dalam DNS server. Ya, itu ya sebagai daripada tanpa penambahan pengetahuan kepada rekan-rekan semua. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya yang berhubungan dengan sebuah website itu ada yang dinamakan dengan klien. Nah, di sini ada klien ya. Jadi si klien ini adalah sebagai penggunanya. Ya, jika ada penyedia tadi ya si server tersebut. Nah, ini si server tersebut itu adalah merupakan si penyedianya. Tentu ada yang menjadi pengguna. Nah, perangkat yang meminta request satu layanan tertentu ke satu server disebut dengan klien. Ya, browser merupakan salah satu klien yang memanfaatkan HTTP server dalam transaksi datanya. Jelas tujuannya adalah untuk mengolah, menampilkan, dan melakukan interaksi dengan dokumen yang disediakan oleh web server. Layaknya sebuah pelukis, ya, browser mampu menyajikan informasi dalam bentuk visual yang indah bersumber dari data mentah yang diperoleh dari server. Nah, itulah ya yang yang berhubungan dengan website ini. Yang pertama ini klien, kemudian ada DNS server, kemudian ada HTTP server, kemudian ada web servernya. Ya, itu ya yang menjadikan website itu bisa berjalan. Nah, kemudian berikutnya adalah di sini ada istilah server side dan client side. Nah, apa itu? Nah, untuk memahaminya di sini ya, dalam pengembangan website terdapat di sini ya istilah client side atau server side. Ya, hal ini merujuk pada sebuah proses yang dilakukan pada sisi klien atau di sisi server. Nah, untuk si client side, semua proses terjadi di sisi pengguna. Ya, klien meminta data ke server di mana data yang dikirimkan nanti diolah oleh sisi klien. Ya, biasanya data yang diolah dalam bentuk di sini HTML, CSS dan JavaScript. Nah, ini yang dinamakan dengan client side. Ya, makanya di sini kita akan mempelajari yang ini dulu ya, yang di client side. Ya, nanti untuk yang di server side ya, ini tentunya ada yang dinamakan dengan web server, kemudian backend language dan database. Contohnya nanti kita udah menggunakan MySQL sebagai database-nya, kemudian menggunakan PHP, menggunakan Python, menggunakan Java atau apapun yang bahasa pemrograman yang lain yang mendukung kepada sebuah website. Ya, intinya di sini ya antara client side dan server side itu, kalau client side ini cukup diproses di kliennya saja. Ya, jadi kita belum berhubungan dengan data dulu ya. Nah, nanti kalau kita udah berhubungan dengan server side, maka di sini kita akan menghubungkan ya atau belajar tentang PHP, belajar Java, belajar Python, belajar yang lainnya. Nah, itu yang sebagai pendukungnya. Nah, makanya di sini ada yang dinamakan dengan front end, ada yang dinamakan dengan back end. Nah, inilah client side itu sebagai front end-nya dan server side ini adalah sebagai back end-nya. Makanya nanti ada yang dinamakan dengan full stack developer. Apa itu full stack developer? Yang menguasai antara server side dan juga client side, ya.
Oke, sekian untuk video pertama ini. Ya, selanjutnya kita lanjutkan di video selanjutnya untuk belajar pemrograman web ini, mulai daripada tahapan awal, tahapan dasar, yaitu kita belajar HTML terlebih dahulu, kemudian nanti kita belajar CSS, dan juga nanti kita belajar JavaScript yang untuk pemrograman web kali ini. Itu saja. Assalamualaikum